Kalbe Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Setiba di rumahnya, Brahma tercengang melihat orang banyak berkumpul. Menurut keterangan Bu Marsan, ternyata penduduk desa Gadung mengetahui adanya pertarungan antara Brahma dengan Ki Demang Wirot. Kami berkumpul di sini di rumah Pak Marsan disebabkan kami merasa cemas karena kau bertarung dengan orang yang paling kami takuti. Benar, Satria. Siapa yang berani melawan dia yang paling sakti di sini? Selama ini tidak ada yang berani menentang Ki Demang Wirot. Tiba-tiba kau berani. Tentu saja kami ketakutan. Dan kami mohon maaf. Kami selama ini meremehkan Anda, sebab kami pikir Anda sebagaimana pemuda biasa lainnya. Kami tidak tahu kalau Anda seorang pendekar yang sangat dikjaya, melebihi Ki Demang Wirot. Sebenarnya saya tidak terlalu hebat. Masih banyak para pendekar lainnya yang jauh di atas saya. Hanya saja, kebetulan ilmu kadikjayaan saya lebih tinggi dari Ki Demang Wirot. Tapi apakah dia tidak akan membalas dendam? Dia sudah berjanji tidak akan mengganggu Murni dan membatalkan lamarannya. Saya atas nama keluarga saya mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan Anda. Yang saya takutkan kalau Satria pergi dari sini, kami inilah yang akan menjadi sasaran dendam Ki Demang Wirot. Jangan takut. Saya akan datang untuk melindungi semua penduduk di sini. Kami percaya kau bisa mengalahkan Ki Demang Wirot. Tapi selagi kau berada di tempat yang jauh dari sini, kami dibantai oleh Ki Demang Wirot. Setelah kami semua jadi mayat, kau baru muncul. Nah, bagaimana kalau begitu? Iya, saya mengerti kekhawatiran Ibu dan semua penduduk di sini. Untuk itu saya akan menitipkan Ki Demang Wirot kepada Senopati Raksa. Menitipkan Ki Demang Wirot kepada Senopati Raksa? Oh, maksudmu bagaimana, Satria? Senopati Raksa adalah kepala pasukan khusus Kerajaan Tanjung Singguru. Oh, iya. Ya, kami tahu. Beliau seorang senopati yang dikjaya. Kepercayaan Baginda Maharaja Tanjung Singguru. Nah, beliau itu adalah teman saya. Oh, teman? Iya. Saya dengan Senopati Raksa pernah belajar ilmu kadikjayaan bersama-sama di Pajajaran. Jadi boleh dikatakan antara saya dengan dia masih saudara seperguruan. Nah, saya akan melaporkan semua apa yang terjadi di desa Gadung ini kepada beliau. Dengan begitu Ki Demang Wirot tidak akan berkutik sama sekali. Kalau begitu tidak ada masalah. Sebab kalau Ki Demang Wirot mau berbuat macam-macam, dia akan ditangkap oleh Kanjeng Senopati Raksa. Betul, Bu. Kita sudah bebas. Sekarang aman. Iya. Untuk selanjutnya kembalilah bekerja seperti biasanya. Yang petani, pedagang, pengrajin dan sebagainya kembali menekuni pekerjaannya masing-masing. Kami benar-benar merasa bahagia dan beruntung. Ternyata kedatangan kau ke desa Gadung ini sebagai dewa penolong. Nah, Murni, berkat Satria, kau bebas dari penderitaan batin. Bebas dari cengkraman Ki Demang Wirot. Nah, sekarang kau akan menyatakan terima kasih dengan apa? Terserah
Terserah Bapak. Wah, kok terserah Bapak? Kau sendiri yang paling berkepentingan, bukan? Terserah Bapak saja. Nah, bagaimana kalau Murni dinikahkan dengan Satria? Wah, jangan dipaksa, Pak. Saya kira tidak dipaksa, Satria. Sebab saya yakin Murni sudah jatuh hati kepada Satria. Betul kan, Murni? Nah, bagaimana Pak Barun? Anda sebagai ayahnya setuju bukan? Ya, saya kira siapapun akan suka punya menantu seperti Satria. Bahkan bangga. Tapi saya tidak pernah mendikte siapapun juga, termasuk kepada anak sendiri. Jadi saya serahkan sepenuhnya kepada Murni. Murni bebas memilih jodoh. Ya, itu bagus. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tercinta, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya yang begitu besar kepada saya. Terus terang, saya akui, Murni gadis yang cantik, bahkan tercantik di desa ini, sehingga mendapat julukan Kembang Desa Gadung. Tapi ketahuilah, Murni tidak seimbang dengan saya. Tidak seimbang? Saya sudah tua. Umur saya 40 lebih. Sedangkan Murni masih hijau. Muda sekali. Umurnya baru 14 tahun. Jadi menurut saya, biarkanlah Murni berkembang. Menikmati masa remajanya dengan baik. Dengan begitu dia akan banyak menyerap pengalaman dari pergaulannya. Dan akhirnya dia akan sudah bisa menilai laki-laki. Karena dirinya sudah dewasa dan matang. Begitu pendapat saya. Anda benar-benar seorang yang arif. Sama sekali tidak mementingkan kesenangan pribadi. Satria, kau jangan bohong. Bohong? Ya, kau bilang umurmu 40 lebih. Itu tidak mungkin. Paling kau baru berumur 30 tahun. Iya, benar. Anda masih muda. Janganlah Anda memalsukan umur karena tidak mau menikah dengan Murni. Ya, semua orang memang berkata begitu. Saya sendiri tidak mengerti mengapa saya bisa awet muda. Tapi mungkin saja saya ini tidak pernah susah. Gembira terus. Mengenai Murni, saya yakin Murni belum mau kawin. Ya kan, Murni? Iya. Nah, jelas bukan? Murni sendiri sudah menjawabnya bahwa dia belum mau kawin. Jodoh itu di tangan Yang Maha Kuasa. Jadi percayalah, nanti akan datang laki-laki yang akan menjadi suami Murni. Tapi saya wajib menyatakan terima kasih saya. Saya akan menghadiahkan sawah kepada Satria. Sawah saya luas. Satria boleh pilih ingin yang mana. Bagus. Ada apa? Senopati Raksa. Satria Madangkara. Senopati Raksa. Selamat datang di Tanjung Singguru ini. Terima kasih. Hei, rakyat Desa Gadung. Benar-benar kalian tidak tahu diri. Begitukah caranya kalian menerima tamu agung? Inilah Satria Madangkara,
atau Raja Agung Kerajaan Madangkara, Baginda Brahma Kumbara. Ayo, lekas kalian mengaturkan sembah. Ampun. Sembah kalian aku terima. Berdirilah. Bapak, apakah kita sedang bermimpi? Benarkah apa yang kita dengar? Dia anak angkat kita, Satria, Raja Agung Kerajaan Madangkara. Aduh. Benar, Bu, dia seorang raja. Aduh. Aku tidak menduga. Oh, dia seorang raja. Ampun, Tuanku. Ibu. Oh, ampun, Tuanku. Ampun. Sudahlah. Bangunlah. Saya tetap Satria, anak angkat Bapak dan Ibu. Satria. Kami serasa kejatuhan bulan. Pak Barun. Ya, Tuanku. Sawah yang akan kau hadiahkan kepadaku lebih baik diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Daulat, Tuanku. Titah Tuanku, hamba junjung tinggi. Murni, kau gadis yang baik. Berbaktilah kepada ayah dan ibumu. Ampun, Tuanku. Hamba tidak tahu, Tuanku Raja. Nah, aku pamit. Salam sejahtera bagi semuanya. Satria anakku. Sudahlah, jangan menangis, Ibu. Ada pertemuan. Tidak mau memberitahukan terlebih dulu kalau mau datang. Kau kan tahu kebiasaanku, Senopati. Seorang pendekar tidak mau dengan upacara resmi. Kau juga sama dengan aku. Kalau mau ke Madangkara, tidak pernah memberi kabar dulu. Tahu-tahu muncul begitu saja. Kenapa kau tahu aku ada di Desa Gadung? Sudah lama saya mengawasi sepak terjang Ki Demang Wirot. Oh ya? Ya, dia memang seorang demang yang dikjaya. Banyak jasanya membantu kami mengamankan daerah-daerah rawan. Tapi tabiatnya yang doyan main perempuan itu yang kami sesalkan. Kawin, cerai, seenaknya saja. Sering sekali. Banyak laporan yang berisi keluhan bapak-bapak atau ibu-ibu di wilayah ini yang anak gadisnya diambil begitu saja oleh Ki Demang Wirot. Iya. Terakhir ada laporan bahwa keinginannya untuk mengambil seorang gadis kembang Desa Gadung ada yang merintangi. Seorang pendekar dikjaya menghalang-halangi niat Ki Demang Wirot. Secepatnya saya berangkat. Ya, ternyata Baginda yang merintangi usaha Ki Demang Wirot itu. Saya tahu Baginda berada di Desa Gadung bukan semata-mata karena ada perkara tersebut. Ya, melainkan sekedar singgah di dalam perjalanan pengembaraan. Lalu, kalau boleh saya tahu, tujuan apa yang utama sehingga Baginda mengembara? Apakah sama seperti dulu? Seperti yang sudah-sudah mengejar penjahat? Betul, Senopati. Kalau aku turun tahta, lalu mengembara, pasti ada sesuatu yang istimewa. Peristiwa apakah itu? Aku sedang membuat jalan dan mendirikan sebuah tempat keramat, tapi diganggu oleh sekomplotan penjahat. Bahkan tempat keramat yang aku puja-puja dibakar dan dihancurkan. Kelewatan. Penjahat besar. Nah, aku sedang mengejar mereka. Semoga Baginda dapat menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih, Senopati. Apakah Baginda sudah mendapat bayangan? Kira-kira kemana larinya para penjahat itu? Perhitungan sementara ialah ke Kademangan Cempaka. Kademangan Cempaka? Kau tahu? Saya pernah mendengar namanya, tetapi belum pernah ke sana. Ya, kalau tidak salah, Kademangan Cempaka itu terletak antara Kerajaan Sumedang Larang
dengan kerajaan Japura. Aku akan ke sana. Kenapa tergesa-gesa? Lebih baik singgah dulu ke keraton. Tentu Sri Baginda Tanjung Singguru akan gembira hatinya mendapat kunjungan Baginda. Sampaikan saja salamku kepada Adinda Raimas Baginda Tanjung Singguru. Salam sejahtera dari Brahma Kumbara, Raja Madangkara. Satria, kau datang lalu pergi. Aku tidak bermimpi apa-apa sebelumnya. Kalau rumah kita yang jelek ini akan menjadi tempat tinggal seorang raja, meskipun hanya untuk sementara. Aku memang sudah menduga kalau dia seorang pemuda yang istimewa. Tapi prasangkaku dia adalah seorang pangeran atau seorang bangsawan. Sama sekali tidak menduga kalau dia seorang raja. Raja Agung Madangkara yang termasyhur. Ya, sudahlah Bu. Tidak usah terlalu sedih. Bahkan kita harus bangga dan bersyukur bahwa kita pernah menjadi orang tua angkat seorang raja, Raja Agung. Terbayang jelas di pelupuk mataku. Dia menimba air di sumur, lalu mengisi tempayan, membelah kayu bakar, membetulkan pagar halaman, pintu kandang kambing, lalu pergi ke sawah memikul jangkul. Lantas dia makan dengan lahap. Mau kemana, Bu? Mau membereskan kamar bekas Satria. Ya. Pak. Ada apa? Kesini cepat. Ya. Ada apa? Itu di atas balai ada sebuah kantung kulit. Bagus sekali, berukir-ukir. Satria. Waduh, kantungnya ketinggalan. Kantung kulit milik seorang raja. Bukan main. Bentuknya sangat elok. Dan ukirannya indah sekali. Kulit kantung yang mahal. Pak, ada surat. Apa, Bu? Surat. Selembar daun lontar tergeletak di dekat kantung kulit ini. Dan nampaknya baru ditulis. Tulisan Satria. Pasti pesan dari Satria. Cepat dibaca. Iya. Bapak dan Ibu Marsan, saya terharu. Bapak dan Ibu mencintai saya. Rasanya terlalu singkat saya berkumpul bersama Bapak dan Ibu di sini. Dan waktu yang singkat itu telah menimbulkan kesan yang sangat dalam di sanubari saya. Terimalah tanda mata ini. Tidak seberapa, tapi hendaknya dapat membuat Bapak dan Ibu bahagia. Brahma Kumbara. Satria memberikan tanda mata pada kita. Kantung kulit itu kenang-kenangan untuk kita. Ya, simpanlah kantung kulit itu. Rawatlah dengan baik. Iya. Berat sekali. Berat? Iya. Apa isinya sampai berat begini? Uang emas. Banyak sekali. Iya. Oh, Satria, kau memberi kami hadiah. Hadiah ini terlalu banyak. Satria Madangkara, Raja Agung, terima.